Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Keluarga Misterius. Semoga kita dan kalian semua masih tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan apapun. Amin ya robbal alamin. Oh iya, sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Santet Tumbes Kelor. Seperti apa kisahnya? Tak perlu lama-lama lagi. Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah desa di daerah Pekalongan, terdapat satu keluarga yang memiliki usaha kain yang sangat maju dan lancar. Saking lancarnya usaha tersebut, anak-anaknya membuka usaha sendiri hingga ke beberapa tempat di luar Pekalongan. Tempat-tempat tersebut antara lain seperti Jakarta dan juga Surabaya. Pemilik usaha kain itu, sebut saja namanya Pak Suryo, dan istrinya Ibu Marsina. Pak Suryo sendiri memiliki 3 orang anak. Masing-masing anak Pak Suryo bernama Atmojo, Karyo, dan Romo. Atmojo melebarkan usaha ayahnya ke daerah Jakarta. Di sana dia memiliki banyak sekali pelanggan setia, dan tentunya usahanya maju dan lancar. Karyo menempati kota Surabaya. Di sana ia juga melakukan hal yang sama, seperti Atmojo. Karyo mendapatkan banyak pelanggan tetap, sehingga usahanya sukses seperti yang diperkirakan. Sedangkan dengan si Romo, dia membantu ayah dan juga ibunya yang masih berada di daerah Pekalongan. Romo menuruti apa yang diminta oleh kedua orang tuanya, karena ia tahu bahwa keduanya sudah lanjut usia. Anak-anak Pak Suryo dan juga Ibu Masina merupakan anak-anak yang bekerja keras. Mereka semua sama-sama ingin mewujudkan keinginan kedua orang tuanya agar usaha kain yang digelutinya menjadi usaha kain terbesar di Jawa Tengah, bahkan se-Indonesia. Namun di balik usaha sukses mereka, ternyata ada saja seseorang yang iri terhadap proses dan juga hasil yang mereka dapatkan. Pada suatu hari, saat pagi-pagi buta, rumah Pak Suryo didapati sebuah kain berwarna putih yang berisi bangkai tikus dan beberapa paku karat. Pak Suryo mengira kiriman seperti ini adalah hal yang biasa, karena mengingat usahanya yang terus-menerus berkembang. Pak Suryo pun membuang kiriman itu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Akan tetapi, ternyata kiriman itu terus-menerus dikirim oleh orang yang tidak dikenal hingga 40 hari lamanya. Setiap pagi hari, rumah Pak Suryo selalu dilempari oleh kain putih yang berisi bangkai tikus dan paku berkarat yang berjumlah ada 5. Karena sudah diambang kekesalan, akhirnya Pak Suryo meminta saran kepada orang pintar mengenai makna dan arti dari kiriman itu sendiri. Orang pintar itu, sebut saja namanya Mbak Cungkir. Setelah Pak Suryo menemui Mbak Cungkir, Pak Suryo pun menceritakan mengenai kejadian yang dia alami. Jadi begini Mbah, sudah 40 hari setiap pagi, saya mendapatkan kiriman barang-barang aneh, berupa kain putih, seperti mori, tapi isinya bangkai tikus yang busuk, dan paku berkarat, yang berjumlah ada 5 biji, Mbah. Ucap Pak Suryo, dengan suara lirih. Saya khawatir akan ada kejadian yang lebih buruk dari ini, Mbah. Sambung Pak Suryo.
Singkatnya, setelah menceritakan semua peristiwa kepada Mbah Cungkir, lalu Mbah Cungkir pun memberi penjelasan. Jadi begini Suryo, kiriman itu ternyata memiliki makna atau pesan tersendiri. Jawab Mbah Cungkir sembari manggut-manggut. Menurutku kiriman bangkai tikus itu bermakna jasad atau mayat, sedangkan 5 paku yang berkarat itu adalah 5 anggota keluarga Pak Suryo sendiri. Sambungnya, dan memang benar kelima paku itu mengarahkan kepada keluarga Pak Suryo dan juga Bu Marsina. Mengingat keluarga mereka yang berjumlah 5, yaitu Pak Suryo, Bu Marsina, Atmojo, Karyo, dan Romo. Lalu kemudian, Pak Suryo meminta penangkal kiriman itu kepada Mbah Cungkir. Jadi bagaimana, Mbah? Apa ada solusi untuk teror ini, Mbah? Tanya Pak Suryo, berharap ada solusi untuk masalah ini. Setelah mendapat pertanyaan dari Pak Suryo, Mbah Cungkir tidak langsung menjawab, melainkan pergi ke belakang untuk mengambil sesuatu. Tidak berselang lama, Mbah Cungkir pun kembali ke hadapan Pak Suryo. Ini, aku ada solusi, tapi tidak menjamin 100% untuk keamanan keluargamu. Semuanya tergantung pertolongan Tuhan, ucap Mbah Cungkir sembari memberikan penangkal. Mbah Cungkir pun memberikan penangkal berupa tanaman daun kelor. Tanaman daun kelor itu sendiri memiliki kelebihan untuk bisa merendam hal-hal yang negatif, seperti santet dan juga lain-lain. Mbah Cungkir menyuruh kepada Pak Suryo untuk menanam tanaman itu di depan rumahnya. Ada satu pandangan yang tidak boleh dilanggar oleh Pak Suryo. Pantangan itu adalah tidak boleh memindahkan tanaman daun kelor ke tempat lain dengan alasan apapun. Jika dipindahkan, maka rumahnya menjadi berlubang. Berlubang di sini bisa diartikan bahwa rumah Pak Suryo dan juga Bu Marsina akan mudah untuk terkena serangan. Jadi tujuan dari tanaman kelor yang ditanam di depan rumah adalah agar ketika ada serangan-serangan berupa santet, maka tanaman daun kelor itu akan mampu meredam energi jahat dan bisa menepis kiriman tersebut. Pak Surya pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Mbah Cungkir untuk menanam tanaman daun kelor di depan rumahnya. Akhirnya Pak Surya pun pulang ke rumah untuk segera menanam tanaman daun kelor tersebut. Alih-alih ketika Pak Suryo sedang menanam tanaman daun kelor di dekat rumahnya, tiba-tiba ia melihat seorang tidak dikenal menatapnya dari kejauhan. Orang itu seperti melihat aktivitas Pak Suryo yang sedang menanam tanaman daun kelor. Pak Suryo sangat yakin kalau orang itu bukanlah orang asli warga desanya, karena ia juga belum pernah melihat orang itu sebelumnya. Setelah menanam tanaman daun kelor, orang itu tiba-tiba menghilang dengan sekejap. Pak Suryo masih penasaran siapa orang itu sebenarnya. Pada malam harinya, Pak Suryo meminta Bu Marsina dan juga si Romo untuk berbicara sebentar. Pak Suryo hendak meminta saran kepada istri dan juga anaknya mengenai kiriman aneh tersebut. Namun ketika mereka sedang asik berbincang, tiba-tiba saja, dar! Terdengar suara ledakan dari depan rumahnya. Ledakan itu membuat ketiganya terkejut. Pak Suryo langsung memiliki firasat kurang baik akan ledakan tersebut. Ia pun segera membuka gorden jendela dan melihat apa yang sedang terjadi di depan rumahnya. Setelah Pak Suryo membuka gorden jendela, tiba-tiba kedua tangan Pak Suryo langsung gemetar seperti orang ketakutan. Dan ternyata yang dilihat oleh Pak Suryo di seberang jalan rumahnya adalah puluhan pocong dengan aneka ragam bentuknya sedang menatap tajam ke arah rumah Pak Suryo.
Mereka semua sedang berdiri sambil menggoyang-goyangkan kepala. Dan sumber dari suara ledakan itu adalah serangan santet yang berbentuk banaspati. Serangan yang menggunakan banaspati ini bisa dipastikan adalah serangan santet tingkat tinggi. Tujuan dari banaspati itu adalah menyerang rumah Pak Suryo. Namun karena terdapat tanaman daun kelor, alhasil serangan banaspati itu tidak sama sekali menyentuh rumah Pak Suryo. Pak Suryo sendiri yang melihat kejadian itu langsung menutup gorden jendelanya dan menyuruh kepada Romo dan juga Bu Marsina untuk segera memasuki kamarnya. Itu adalah hari pertama. Mereka mendapatkan serangan yang sangat mengejutkan. Malam itu mereka semua saling menjaga satu sama lain karena hawa keberadaan pocong sendiri masih terasa kental di sekitar rumahnya. Di keesokan harinya, Pak Suryo mendapati seorang pembeli misterius. Pelanggan itu memesan kain dengan jumlah yang sangat banyak. Akan tetapi, pelanggan itu meminta persyaratan yang sangat aneh. Ia meminta agar tanaman yang berada di depan rumah Pak Suryo untuk segera dipindahkan ke arah samping rumahnya. Pak Suryo mulai curiga. Ia curiga bahwa pelanggan itu adalah pelaku yang mengirim kain putih yang berisi bangkai tikus, lengkap dengan 5 paku yang berkarat. Alhasil Pak Suryo pun menolak tawaran itu. Karena Pak Suryo menolak tawaran itu, pembeli itu pun akhirnya membatalkan pesanan kainnya dengan jumlah yang sangat banyak. Namun pembeli itu seperti pantang menyerah. Ia akan membeli kain itu jika tanaman daun kelor di depan rumah Pak Suryo dipindahkan ke arah samping rumahnya. Namun tetap saja, Pak Suryo tetap menolak tawaran itu. Ia tidak mau mengikuti apa yang diinginkan oleh orang asing tersebut. Kemudian orang itu pun meninggalkan Pak Suryo. Namun sebelum dia pamit pergi, ada satu kalimat yang ia katakan kepada Pak Suryo. "Malam ini bakalan ada yang diikat," ucap pembeli misterius kepada Pak Suryo. Pak Suryo yang mendengar kalimat itu langsung merinding seketika. Ia baru menyadari bahwa pembeli itu adalah orang yang mengawasinya ketika hendak menanam tanaman daun kelor kemarin hari. Pak Suryo langsung masuk ke dalam kamar untuk memberitahu anak dan juga istrinya mengenai orang misterius itu. Namun ketika Pak Suryo telah keluar kembali bersama anak dan juga istrinya, orang misterius itu menghilang seketika. Pasalnya ia belum mendapati seorang pembeli dengan membeli kain yang jumlahnya sangat banyak. Terlebih lagi dengan persyaratan yang aneh, dengan harus merubah posisi tanaman daun kelor ke arah samping rumah. Romo pun yang diminta oleh kedua orang tuanya untuk dimintai saran. Ia pun meminta waktu kepada kedua orang tuanya untuk sholat istiharo terlebih dahulu. Kedua orang tuanya menyetujui langkah bijak Romo. Malam harinya, di saat Pak Suryo dan Bu Marsina tertidur, Romo memilih untuk terjaga di dalam kamarnya. Ia masih memikirkan mengenai pembeli misterius yang sempat mengancam orang tuanya. Dia pun langsung teringat untuk melakukan sholat istiharo guna menenangkan hati dan juga pikirannya. Romo pun pergi ke kamar mandi untuk berwudu terlebih dahulu. Namun dari sinilah keanehan itu terjadi. Di saat Romo hendak memasuki kamar mandi, ia mencium bau aroma tidak sedap, seperti bangkai tikus yang entah dari mana asalnya. Pasalnya selama ia berada di dalam rumah, ia belum menemukan bangkai tikus yang menyengat, seperti berada persis di dalam kamar mandi. Ia pun menganggap
Itu adalah godaan dan gangguan jin yang hendak menggoyahkan hati dan juga pikirannya. Romo pun tidak menghiraukan. Ia tetap bersikuku untuk mengambil air wudhu dan menguatkan hatinya kembali. Namun ketika dia baru saja berkumur-kumur, tiba-tiba saja, sebuah kain putih terjatuh tepat di atas kepala Romo. Romo pun terkejut sambil memegangi kepalanya yang sudah terkena cairan aneh berbau anyir dan busuk. Ketika Romo memperlihatkan cairan itu, darah! Ia terkejut akan cairan darah yang mengenai kepalanya. Kain berwarna putih yang terjatuh di dekat kaki Romo secara perlahan berubah menjadi warna merah darah. Romo yang penasaran langsung membuka isi kain itu sambil menutupi hidungnya. Setelah ia membuka, ternyata kain itu berisi bangkai tikus lengkap dengan 5 paku berkarat. Astagfirullahalazim, ucap Romo dari luar kamar mandi. Romo juga mendengar suara seperti seseorang sedang melompat-lompat di lantai. Seketika tangan Romo langsung merespon untuk membuka pintu kamar mandi. Setelah ia membuka, ternyata yang berada di luar kamar mandi adalah ibunya sendiri, yaitu Ibu Marsina. "Bu, ibu lagi ngapain, Bu?" tanya Romo. "Ibu habis mindahin tanaman daun kelor," jawab Bu Marsina dengan nada datar dan wajahnya sedikit pucat. "Loh, kan kata bapak tanamannya tidak boleh dipindah, Bu," ucap Romo dengan nada sedikit kesal. Di sini Romo merasakan ada yang berbeda dari kehadiran ibunya. Pasalnya Romo sama sekali tidak menyadari kedatangan ibunya ketika ia hendak pergi ke kamar mandi. Padahal saat Romo pergi ke kamar mandi, Romo tahu benar kalau ibunya sedang tertidur pulas bersama dengan ayahnya, yaitu Pak Surya. Selain itu, wajah ibunya juga sedikit pucat dan sorot matanya menjadi sangat tajam, seperti orang yang sedang dikendalikan. Pandangan Romo kembali tidak percaya ketika dirinya melihat kedua tangan dan kaki Bu Marsina yang penuh dengan tanah. "Tanaman daun kelornya mau dipindahkan kemana, Bu?" tanya Romo. "Di samping rumah, Nak," jelas Bu Marsina. "Loh, kan kata bapak tidak boleh dipindahkan, Bu," ucap Romo. Romo yang merasakan kejanggalan itu langsung buru-buru menuju ke arah samping rumah. Namun di saat dirinya baru membalikkan badannya, tiba-tiba tangan Bu Marsina langsung menyentuh pundak Romo sembari berkata, "Aku sudah tahu kalau keluarga ini akan meninggal semua," ucap Bu Marsina dengan nada yang berat. Romo pun langsung membalikkan tubuhnya dan seketika melihat perubahan besar pada wajah ibunya menjadi sangat mengerikan. Wajahnya sekarang semakin pucat, matanya melotot, nafasnya semakin berat, dan lidahnya bergerak-gerak ke kanan dan kiri, seperti hendak menerkam Romo bulat-bulat. "Bu, ibu kenapa?" tanya Romo. Bu Marsina tidak merespon. Ia hanya menggerak-gerakkan lidahnya, sembari menatap Romo dalam-dalam. Dan ternyata Bu Marsina kerasukan. Di sini Romo mengingat akan cerita ayahnya, yaitu Pak Suryo, ketika mendapati seorang pembeli misterius tadi pagi. Pak Suryo mengatakan bahwa nanti ada satu anggota keluarga yang terkena ikatan oleh santet itu sendiri. Dan Romo yakin kalau yang dimaksud itu adalah ibunya sendiri. Romo mencoba untuk melepaskan tangan ibunya yang masih menempel di pundaknya. Namun Bu Marsina malah mendorong Romo
hingga terjatuh. Keributan pun semakin memanas. Bu Marsina terus-menerus menyerang wajah Romo dengan kedua tangannya. Romo hanya bisa berteriak minta tolong dan menepis serangan demi serangan yang diarahkan oleh ibunya. Pak Suryo yang mendengar keributan itu langsung terbangun dan baru tersadar kalau istrinya yaitu Bu Marsina sudah tidak ada di sampingnya. Romo awalnya masih bisa menahan saat Bu Marsina ini terus mendorong, memukul dan menyakitinya. Namun pandangan Bu Marsina sekarang terarah kepada sebuah pisau yang berada di meja makan. Bu Marsina pun segera berlari ke arah meja makan dan mengambil sebilah pisau untuk diarahkan ke tubuh Romo. "Bu, ibu mau bunuh aku?" tanya Romo ketakutan. Romo mengarahkan kedua tangannya ke arah Bu Marsina sebagai tanda untuk menghentikan serangan itu. Namun sekali lagi, tubuh Bu Marsina sedang dikendalikan. Tepat di saat Bu Marsina hendak menghujamkan pisaunya ke arah Romo, Pak Surya langsung datang. "Marsina, lagi apa kamu?" teriak Pak Suryo yang melihat istrinya hendak mengarahkan pisau ke arah Romo. Ketika Pak Suryo mengatakan itu, tubuh Bu Marsina langsung hilang kendali dan kemudian terjatuh ke lantai. Bu Marsina pingsan saat itu juga. Keesokan harinya, tubuh Bu Marsina menjadi demam. Suhu tubuhnya sangat tinggi, hingga membuat wajahnya semakin pucat. Bibirnya juga selalu bergetar, seperti orang yang berada dalam sakaratul maut. Pak Surya pun tidak membuka tokonya, karena istrinya memang harus ditemani. Romo sendiri merasakan kasihan dengan kondisi ibunya, yang entah kenapa berubah drastis menjadi seperti itu. Romo akhirnya menyarankan kepada bapaknya untuk menuju ke Mbah Cungkir untuk meminta saran terhadap apa yang sedang terjadi kepada ibunya. Alhasil Pak Surya pun pergi ke rumah Mbah Cungkir. Ia menceritakan mengenai kejadian semalam dan memberitahu bahwa istrinya sedang sakit akibat kerasukan dan hampir membunuh Romo malam tadi. Mbah Cungkir pun memberitahu bahwa ada seseorang yang hendak membunuh keluarga Pak Suryo dengan santet yang sulit untuk ditembus. Pak Suryo pun bertanya, siapakah orang itu? Mbah Cungkir hanya terdiam dan tidak menjawab pertanyaan Pak Suryo mengenai pelaku santet itu sendiri. Mbah Cungkir hanya mengatakan bahwa keluarga Pak Suryo sedang berada dalam bahaya. Mengingat malam tadi Bu Marsinah telah dikendalikan dan berhasil memindahkan tanaman daun kelor itu, bisa dipastikan bahwa keluarga Pak Suryo akan mendapatkan serangan santet lagi. Di sela-sela kebingungan itu, Mbah Cungkir juga mengatakan kepada Pak Suryo bahwa anak-anaknya yang berada di luar kota akan berdatangan secara satu persatu ke rumahnya. Pak Suryo yang mendengar penuturan dari Mbah Cungkir semakin khawatir. Ia takut kalau anak-anaknya yang berada di luar kota juga akan terkena kiriman itu. Pak Suryo meminta saran kepada Mbah Cungkir agar istrinya bisa diselamatkan bagaimanapun caranya. Namun Mbah Cungkir hanya terdiam. Mbah Cungkir merasa dirinya tidak mampu lagi untuk menolong Bu Marsina yang sudah terikat oleh santet itu sendiri dan sulit untuk dilepaskan. Pak Suryo pun kembali ke rumahnya dengan wajah yang murung. Ia sama sekali tidak menemukan cara agar istrinya bisa diselamatkan. Saat ia hendak masuk ke rumah, Pak Suryo mendengar suara teriakan kesakitan yang berasal dari kamar istrinya. Bersamaan dengan itu, Romo yang baru saja selesai sholat duha langsung buru-buru menuju kamar ibunya
dan bertemu dengan bapaknya. "Romo, ibu kenapa, Romo?" tanya Pak Suryo. "Tidak tahu, Pak. Tadi Romo baru selesai sholat dan ibu sudah berteriak-teriak kesakitan, Pak," jawab Romo. Saat mereka membuka pintu kamar Bu Marsina, betapa terkejutnya mereka melihat perut Bu Marsina telah membusung. "Astagfirullahaladzim, ibu!" teriak Romo terkejut. Perut Bu Marsina membesar dalam sekejap. Pak Suryo dan Romo sendiri merasakan keanehan yang luar biasa melihat perubahan pada perut Ibu Marsina dalam waktu yang cepat. Pak Suryo yang melihat fenomena aneh itu langsung menangis ketika keadaan istrinya semakin memburuk. Lain hal dengan Bu Marsina. Ia sendiri tidak bisa melakukan apa-apa selain merintih kesakitan sambil memegangi perutnya. Melihat keadaan ibunya yang semakin memburuk, Romo pun langsung berlari ke arah rumah Mbah Cungkir untuk meminta pertolongan agar bisa menyembuhkan ibunya yang terkena santet itu. Sesampainya di rumah Mbah Cungkir, Romo langsung mengetuk rumah Mbah Cungkir dengan perasaan yang terburu-buru. "Mbah, Mbah, ini Romo, Mbah," ucap Romo. "Masuk," kata Mbah Cungkir dari dalam rumah. Romo kemudian membuka pintu rumah dan melihat Mbah Cungkir sedang duduk sambil menghisap rokoknya. "Apa yang terjadi dengan ibumu, Nak?" tanya Mbah Cungkir. "Mbah, perut ibu membusung besar, Mbah," jawab Romo dengan nafas yang masih tersengal. "Itu ulah santet," ucap Mbah Cungkir. "Bagaimana ini, Mbah?" tanya Romo. Mbah Cungkir segera bangkit dari tempat duduknya dan masuk ke dalam kamar. Entah apa yang akan dilakukan oleh Mbah Cungkir. Namun dari gerak-gerik Mbah Cungkir, bisa dipastikan dirinya akan membantu Ibu Marsina. Setelah beberapa menit kemudian, Mbah Cungkir keluar dengan pakaian rapi, beserta ikat kepala mirip seperti dukun kampung. "Ayo, Nak, mumpung belum telat," ucap Mbah Cungkir. "Mau kemana, Mbah?" tanya Romo. "Ayo cepat, kita harus obati ibumu," kata Mbah Cungkir. Romo masih belum mengerti apa maksud dari perkataan Mbah Cungkir. "Ibumu terkena santet tumes kelor," ucap Mbah Cungkir. Romo masih belum mengerti apa maksud dari perkataan Mbah Cungkir. Ia sendiri menjelaskan bahwa santet jenis ini merupakan santet tingkat tinggi yang bisa menewaskan satu keluarga dalam waktu yang berdekatan. Jika tidak bisa dicegah secepat mungkin, maka kemungkinan besar korbannya akan terus berjatuhan. Mendengar pernyataan tersebut, hati Romo semakin sakit. Ia tidak tahu harus bagaimana untuk mengalahkan santet yang menyerang keluarganya. Mbah Cungkir perlahan mendekati Romo, sembari mengusap kepala Romo. Ia berkata, "Kamu bakal menjadi perjalanan nasib di keluargamu," jelas Mbah Cungkir. Sorotan mata Mbah Cungkir begitu serius, seperti ada sesuatu yang belum tepat waktunya untuk diceritakan. Karena kemungkinan besar, Mbah Cungkir sendiri tahu arah perjalanan nasib dari Romo. Akhirnya mereka berdua pun segera pulang ke rumah untuk membawa Bu Marsina ke daerah Magelang. Alasan mengapa Mbah Cungkir membawa Bu Marsina ke sana adalah karena santet ini belum ada penangkalnya. Sehingga untuk mencegah korban berjatuhan, Mbah Cungkir membawa Bu Marsina kepada seorang temannya yang berada di daerah Magelang. Singkat ceritanya, sesampainya di rumah, Mbah Cungkir langsung menemui Pak Suryo yang sedang terduduk di dekat Bu Marsina. Ia kemudian meminta waktu sebentar kepada Pak Suryo untuk mengobrol di luar kamar Bu Marsina. Mbah Cungkir pun menjelaskan
mengenai santet yang sedang menyerang keluarga Pak Suryo. Ia memberitahu banyak hal akan kengerian dari santet yang belum ada penangkalnya. Pak Suryo yang mendengar itu langsung pesimis. Ia tidak tahu harus bagaimana untuk bisa menyembuhkan istrinya yang sedang terkena santet itu. Terus bagaimana, Mbah? Apa yang harus saya lakukan? Tanya Pak Suryo. Kita harus pergi ke Magelang. Di sana ada temanku yang juga pernah menangani hal ini, ucap Mbah Cungkir. Awalnya Pak Suryo sempat ragu. Ia takut jika nantinya keadaan sang istri menjadi semakin memburuk di saat dibawa ke Magelang. Namun karena tidak ada cara lain, akhirnya Pak Suryo pun menyetujui hal itu. Keputusan berat itu pun ia terima dengan baik-baik. Pak Suryo pun segera mempersiapkan semuanya untuk menuju ke Magelang. Karena Pak Suryo ini termasuk pengusaha kain yang sukses, ia juga memiliki kendaraan pribadi, seperti mobil yang digunakan untuk urusan bisnisnya. Alhasil pada hari itu juga, mereka berangkat menuju ke Magelang. Jarak antara Pekalongan menuju daerah Magelang berkisaran 3-4 jaman. Pak Suryo memilih jalan yang aman, agar dirinya juga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kebetulan yang menyetir mobil adalah Pak Suryo sendiri. Sedangkan Bu Marsina, ia berada di bagian belakang, bersama dengan Romo. Mbah Cungkir mendampingi Pak Suryo, yang berada di bagian depan. Mbah Cungkir sering menatap ke arah jendela, seperti mengawasi sesuatu. Kamu tahu, Sur, mereka yang melakukan santet itu sangat licik. Mereka seringkali menaruh santet juga di bagian ban mobil ketika korbannya sedang bepergian, ucap Mbah Cungkir. Loh, memang bisa, Mbah? Tanya Pak Suryo. Bisa. Santet bisa melakukan apa saja yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Namun kamu tidak usah khawatir. Mobil kita dalam keadaan aman, ucap Mbah Cungkir. Pak Suryo pun lega mendengar hal itu. Perjalanan pun masih berlanjut. Pak Suryo seringkali melihat cermin mobil yang mengarah ke bagian belakang untuk memastikan keadaan istrinya dan juga si Romo. Dia sangat khawatir dengan keadaan perut Bu Marsina yang belum juga mengecil. Suara rintihan kesakitan Bu Marsina juga masih terdengar, walau tidak terlalu nyaring, seperti awal-awal berada di rumah. Sudah 3 jam lebih perjalanan, mereka akan sampai di tempat yang dituju. Lokasinya masih sangat asri dan bernuansa perkampungan. Penduduk di sana juga masih menggunakan pakaian yang sederhana dan terlihat sangat objektif dengan keadaan pedesaan. Sebentar lagi kita sampai, ucap Mbah Cungkir. Mobil pun mengarahkan ke sebuah rumah gubuk yang jaraknya lumayan jauh dari rumah-rumah penduduk lainnya. Sepertinya pemilik rumah itu memang sengaja mengasingkan dirinya dari keramaian para warga. Setelah sampai, mereka berempat turun dari mobil. Bu Marsina yang tidak bisa berjalan harus benar-benar dirangkul oleh Pak Suryo dan juga si Romo. Mereka pun menuju ke rumah gubuk tua itu. Sesampainya di sana, Mbah Cungkir langsung mengetuk pintu sambil mengucap salam. Assalamualaikum. Lalu keluarlah seorang kakek tua yang sudah bungkuk, sambil memegang tongkat di tangan sebelah kanannya. Waalaikumsalam. Ada apa kamu kesini? Tanya kakek tua itu. Ada salah satu santet menyerang salah satu penduduk desa. Aku kesini mau minta tolong sama kamu, jelas Mbah Cungkir. Kakek tua itu langsung membalikkan badannya dan ingin menutup pintu. Dia merasa tidak ingin untuk ikut campur dalam masalah santet yang menyerang keluarga Pak Suryo. Jangan sama aku. Aku sudah tidak ingin berurusan dengan santet, jelas kakek itu.
Mbah Cungkir pun menundukkan setengah badannya sambil memohon agar kakek tua itu mau membantu keluarga Pak Suryo. "Cepat bawa masuk," ucap kakek tua itu tiba-tiba. Akhirnya mereka pun diizinkan untuk masuk. Kakek tua itu bernama Ki Alung. Ia merupakan salah satu orang yang terkenal di daerah Magelang karena mampu menyembuhkan santet jenis apapun. Di usianya yang sudah renta, tentu saja nyawanya akan menjadi taruhannya jika berurusan dengan santet. Ki Alung telah mempersiapkan tempat untuk Bu Marsina. Ia meminta kepada Pak Suryo untuk merebahkan istrinya di tempat yang telah disediakan. Romo, Mbah Cungkir, dan Pak Suryo hanya bisa berharap kalau Bu Marsina bisa disembuhkan. Sebelum proses pengambilan santet itu dimulai, Ki Alung pergi ke arah belakang rumahnya. Ia mengambil beberapa butir telur untuk dijadikan media sebagai pengambilan santet yang berada di perut Bu Marsina. Saat semua sudah disiapkan, Pak Suryo diminta oleh Ki Alung untuk membuka sedikit baju istrinya, hanya sampai bagian perut. Setelah dibuka, urat-urat Bu Marsina terlihat dengan jelas. Namun ada sesuatu yang aneh dari perut Bu Marsina. Di bagian perutnya, terdapat sesuatu yang bergerak-gerak, seperti cacing yang sedang menggerogoti bagian perut Bu Marsina. Sampai-sampai Pak Suryo dan juga Romo sendiri kaget melihat keadaan Bu Marsina yang sangat memprihatinkan. "Santet ini namanya tumbes kelor. Kamu membuat perkara apa dengan salah satu orang?" jelas Ki Alung. Pak Suryo menjawab, "Ada yang iri dengan usahaku, Ki," jelas Pak Suryo. Ki Alung pun hanya terdiam. Ia kemudian memulai proses pengambilan santet di perut Bu Marsina. Mula-mula Ki Alung membacakan sesuatu kepada telur itu. Kemudian mulutnya mulai berkomat-kamit, seperti membacakan mantra panjang. Setelah itu ia mengangkat tangan kirinya ke atas, seperti hendak menarik sesuatu energi yang mampu mengalirkannya ke dalam telur tersebut. Lalu telur itu ia arahkan ke perut Bu Marsina dan mengoleskannya secara perlahan. Satu telur yang digunakan untuk mengoleskan perut Bu Marsina memakan waktu berkisar 10 menit. Hal ini membuat Ki Alung mengeluarkan banyak sekali keringat dari tubuhnya. "Pecahkan di depan pintu," ucap Ki Alung kepada Romo. Romo yang ditunjuk untuk memecahkan telur itu disarankan untuk melihat apa isi dari telur tersebut. Akhirnya Romo membawa telur itu ke depan pintu dan kemudian memecahkannya. Car! Setelah telur itu pecah, ternyata telur itu berisi. "Pak, banyak cacingnya, Pak!" teriak Romo. Pak Suryo dan Mbah Cungkir yang tidak percaya akan hal itu langsung menuju ke arah Romo. Setelah mereka melihat dengan mata kepala sendiri, dan benar saja, cacing-cacing itu berasal dari perut milik Bu Marsina yang membusung. Mereka saling bertatapan satu sama lain. Ki Alung kemudian mengambil telur kedua untuk mengeluarkan santet yang masih mengendap di dalam perut Bu Marsina. Seperti biasa, ia membacakan sesuatu kepada telur itu. Kemudian mulutnya mulai berkomat-kamit, seperti membacakan mantra panjang. Setelah itu ia mengangkat tangan kirinya ke atas, seperti hendak menarik sesuatu energi yang mampu mengalirkannya ke dalam telur tersebut. Lalu telur itu ia arahkan ke perut Bu Marsina dan mengoleskannya secara perlahan-lahan. Satu telur yang digunakan untuk mengoleskan perut Bu Marsina memakan waktu berkisaran 10 menit. Namun dalam proses yang kedua, Ki Alung melakukannya secara perlahan
seperti ada sesuatu yang menahannya untuk melakukan proses itu. Tiba-tiba Bu Marsina berteriak sangat kencang, seperti orang kesakitan. Ia berteriak-teriak sambil memukul-mukuli kepalanya. Pak Suryo dan Romo langsung menahan kedua tangan Bu Marsina agar tidak mengganggu proses pengambilan santet yang berada di perut Bu Marsina. Setelah telur kedua usai dioleskan, Mbah Cungkir langsung mengambil telur itu dan memecahkannya di depan pintu. Setelah sudah dipecahkan, "Hah, belatung!" ucap Mbah Cungkir. Puluhan belatung keluar dari telur yang dipecahkan oleh Mbah Cungkir dan perlahan mati seperti kepanasan. "Ki, masih berapa lama lagi, Ki?" tanya Pak Suryo. Ki Alung tampak lemas dan tidak berdaya. Ia hampir saja terjatuh bila tidak menyeimbangkan tubuhnya dengan baik. Mbah Cungkir langsung mengarahkan Ki Alung ke tempat duduk agar Ki Alung bisa beristirahat sejenak. Memang ada sedikit perubahan yang tampak dari perut Bu Marsina. Perut Bu Marsina sedikit mengecil dan tampak mengendur, seperti orang yang habis melahirkan. Namun dari proses itu, Ki Alung tampak tidak baik-baik saja. Ia menjadi batuk-batuk, seperti ada sesuatu yang hinggap di tenggorokan mulutnya. Ki Alung baik-baik saja kan?" tanya Mbah Cungkir. Ki Alung pun mengarahkan kedua tangannya ke bagian mulutnya. Setelah ia membuka kedua tangannya, betapa terkejutnya Mbah Cungkir melihat banyak darah yang keluar dari mulut Ki Alung. Ki Alung menatap ke arah Mbah Cungkir sembari berkata, "Santet ini tidak bisa dimusnahkan," ucap Ki Alung. Mbah Cungkir yang melihat kondisi Ki Alung yang sudah sangat memprihatinkan, ia memutuskan untuk memberhentikan proses pengambilan santet yang berada di dalam perut Bu Marsina. Mbah Cungkir merasa santet ini tidak hanya menyerang korban yang akan disembuhkan, namun juga santet ini bisa melukai orang yang ingin mengobati korban santet itu sendiri. Pak Suryo dan Romo yang mengetahui kondisi Ki Alung hanya bisa terdiam. Mereka berdua sangat berharap kalau Ki Alung mampu melanjutkan proses pengangkatan santet dari perut Bu Marsina. Memang tidak bisa diprediksi akan seperti apa jadinya. Pak Suryo dan Romo hanya bisa menerima kenyataan jika Ki Alung tidak mampu untuk menyembuhkan secara total perut Bu Marsina. Akhirnya Ki Alung dibawa ke dalam kamar oleh Mbah Cungkir. Sedangkan si Romo, ia membersihkan sisa-sisa telur yang berserakan di depan pintu, beserta dengan cacing-cacing dan belatung yang sudah mati di sekitar telur tersebut. Pak Suryo masih memegangi tangan istrinya yang sudah lemas. Perut istrinya juga sudah sedikit kempes, namun belum ada tanda-tanda jika Bu Marsina akan sembuh total. Beberapa menit kemudian, Mbah Cungkir kembali lagi ke tempat semula. Ia kemudian meminta kepada Pak Suryo untuk bersiap-siap kembali ke Pekalongan, karena Ki Agung tidak mampu untuk menyembuhkan Bu Marsina. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk kembali ke Pekalongan. Selama dalam perjalanan, tubuh dari Bu Marsina kembali demam. Suhu tubuhnya naik drastis, hingga Romo membuatkan kompres secara mendadak untuk menurunkan suhu tubuh Bu Marsina. Mbah Cungkir sendiri merasa tidak nyaman, mengingat kondisi Ki Alung yang memprihatinkan ketika hendak menyembuhkan Bu Marsina. 3 jam lebih perjalanan telah usai mereka lewati. Bu Marsina dibawa ke kamarnya untuk direbahkan kembali. Romo segera membuatkan kompres lagi untuk menurunkan suhu tubuh Bu Marsina yang belum juga menurun. Pak Suryo dan Mbah Cungkir mulai membahas keadaan Bu Marsina
yang semakin memburuk. Keduanya juga sangat terkejut ketika melihat isi pecahan telur yang dioleskan di perut Bu Marsina, sewaktu Ki Alung melakukan proses pemindahan santet ke dalam telur itu. Pak Suryo sendiri sudah kehabisan akal. Ia kemudian meminta saran kepada Mbak Cungkir untuk membawa Bu Marsina ke tempat-tempat terdekat agar bisa menyembuhkan Bu Marsina. Mbak Cungkir hanya bisa terdiam. Ia tidak yakin kalau Bu Marsina bisa diselamatkan dengan kondisi yang sudah diambang batas normal manusia pada umumnya ketika terkena santet. Namun Mbak Cungkir tidak mau menyerah. Ia kemudian menyarankan kepada Pak Suryo untuk menjual seluruh tanah miliknya agar bisa mengobati Bu Marsina bagaimanapun caranya. Pak Suryo menyetujui hal itu. Ia kemudian membawa seluruh sertifikat tanah miliknya untuk dijual ke berbagai pihak yang membutuhkan tanah miliknya. Itu berarti seluruh harta milik Pak Suryo akan digadaikan demi kesembuhan Bu Marsina. Setelah mereka bersepakat untuk melakukan apapun demi Bu Marsina, Pak Suryo bergegas berangkat menuju ke beberapa pengusaha yang kaya raya agar sudi membeli tanahnya yang nantinya akan digunakan untuk biaya pengobatan Bu Marsina. Sedangkan Mbak Cungkir, ia kemudian mencari-cari pengobatan yang ada di seluruh tempat di Pekalongan. Berbeda dengan Romo, ia memilih untuk menemani ibunya dan selalu berada di samping ibunya. Mula-mula Romo mengompres dahi ibunya, lalu ia memijat tangan kanan ibunya dengan penuh kasih sayang. Air matanya tidak kuasa menetes ketika ia mengingat isi dari telur yang dipecahkan olehnya di depan pintu rumah Ki Alung. Saat Romo sedang memijati tangan sebelah kanan ibunya, tiba-tiba tangan kiri Bu Marsina bergerak dan memegangi tangan milik Romo. Romo terkejut saat itu. Ia langsung mengusap air matanya, kemudian berkata, "Ibu sehat-sehat saja kan?" tanya Romo. "Kamu nangis ya nak? Tangan kamu basah," ucap Bu Marsina. "Tidak Bu, Romo tidak menangis. Ini air wudhu yang menetes dari rambut Romo," jawab Romo sambil menahan rasa harunya. Bu Marsina kemudian mengucapkan sesuatu yang membuat Romo terkejut. "Kamu harus jaga sholatmu nak. Ibu bisa seperti ini karena dulu ibu dan bapakmu jarang sekali sholat dan lebih mementingkan dunia," jelas Bu Marsina. "Iya Bu, Romo bakal jaga sholat dan selalu doain ibu agar cepat sembuh," ucap Romo. Tangis Romo tidak bisa ditahan. Air matanya menetes secara perlahan dan membasahi tangan ibunya. "Nangis saja tidak apa-apa nak. Kamu anak soleh. Kamu anak yang kuat," ucap Bu Marsina. Romo yang tidak bisa menahan kesedihannya langsung keluar dari kamar. Ia kemudian menuju kamar mandi untuk menumpahkan kesedihannya. Namun ketika dia baru masuk ke kamar mandi, dari luaran kamar mandi, ia dibisiki oleh sesuatu yang suaranya sedikit samar, namun masih terdengar jelas oleh telinganya. Suara itu berbunyi, "Ibumu bakal mati." Romo yang mendengar itu langsung merasakan kekhawatiran. Terlebih lagi suara itu seperti ancaman yang begitu mengerikan. Karena kejadian itu, Romo pun membatalkan niatnya untuk berwudu dan memilih untuk kembali ke kamar ibunya. Namun tepat saat Romo ingin masuk ke dalam kamar, Pak Suryo datang sambil membawa sebuah tas hitam yang kemungkinan berisi uang hasil penjualan tanahnya. Alhasil Romo pun menyambut bapaknya yang baru datang dan menanyakan apa isi dari tas hitam tersebut. Sesuai dengan Romo, tas itu berisi uang hasil penjualan tanahnya. Romo masih heran, bagaimana mungkin
ada seorang pengusaha yang mau membeli tanah kedua orang tuanya. Sedangkan tanah yang dimiliki oleh kedua orang tuanya sendiri sangatlah luas sekali. Akhirnya dengan terpaksa, Romo pun bertanya kepada bapaknya mengenai siapa pengusaha yang membeli seluruh tanahnya. Pak Surya pun menjawab, orang itu adalah Pak Cokro. Pak Cokro merupakan sesama pengusaha kain di daerah Pekalongan. Dahulunya Pak Surya dan Pak Cokro merupakan partner bisnis. Namun karena adanya perselisihan, akhirnya Pak Surya memilih untuk membangun usahanya sendiri bersama dengan istrinya, yaitu Bu Marsina. Sebenarnya Pak Surya sedikit berat untuk menjual seluruh tanahnya kepada Pak Cokro. Hal ini didasarkan dengan sifat dari Pak Cokro yang seringkali merendahkan orang lain dan juga seringkali iri terhadap kemajuan yang dimiliki oleh Pak Surya sendiri. Selain Pak Surya menceritakan tentang Pak Cokro, ia juga sempat bercerita tentang jamuan di sana. Pak Surya diberi banyak makanan. Padahal jika dipikirkan secara logika, Pak Cokro adalah musuh bisnisnya. Tapi mengapa Pak Cokro sangat royal terhadap Pak Suryo? Hari itu Pak Suryo benar-benar kelelahan. Romo juga memilih untuk beristirahat di ruang tamu, karena mungkin untuk berjaga-jaga saja apabila ada serangan-serangan aneh datang lagi. Saat tertidur, Romo bermimpi bahwa kedua kakaknya datang secara bergantian. Yang pertama adalah Atmojo. Ia datang kepada Romo, namun dengan wajah yang telah melepuh, seperti terkena siraman air panas. Berbeda dengan Karyo, ia datang menghampiri Romo dengan tubuh yang sangat kurus, sambil menggaruk-garuk tubuhnya yang dipenuhi dengan koreng. Romo yang bermimpi hal itu langsung terbangun. Ia benar-benar ketakutan. Ia membayangkan jika santet ini benar-benar menyerang seluruh keluarganya. Ketika Romo melihat jam dinding, ternyata sudah jam 9 malam. Ia merasa tidur kali ini terasa sangat cepat, walaupun dirinya sudah tertidur lumayan lama. Romo pun mencoba untuk mengecek kamar ibunya. Ia masih penasaran, apakah ibunya telah terbangun. Romo pun mengetuk kamar kedua orang tuanya. "Pak, ini Romo, Pak," ucap Romo. Namun sedari tadi Romo mengetuk pintu. Tidak ada jawaban sama sekali dari dalam kamar kedua orang tuanya. Romo mengira bapaknya tengah tertidur pulas. Ia ingat jika bapaknya baru saja menemui Pak Cokro untuk menjual seluruh tanah milik keluarganya. Romo pun kembali menuju ke tempat semula. Namun ketika dirinya kembali duduk, ia terkejut akan lemparan benda padat yang mengarah tepat di depan pintu rumahnya. Karena penasaran, Romo pun membuka pintu rumahnya dan bersambung. Apakah yang akan terjadi kepada Romo? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Jadi untuk kalian, saya mohon tetap stay di channel ini. Dan sampai berjumpa di part yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.